Halo guys, selamat datang kembali di channel ini bersama saya HS. Buat yang baru gabung jangan lupa dibantu like dan di subscribe ya. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan dan juga menceritakan mengenai jalannya serial anime Ushio dan Tora episode yang ke-1 ini, yang berjudul Pertemuan yang Ditakdirkan Ushio dan Tora. Oke guys, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke pembahasannya. Film dibuka dengan sebuah cerita di mana terdapat sebuah tombak bernama Kemono yang tersegel dan dapat menangkis iblis dan juga telah membuat dua jiwa saling bertemu, yaitu Ushio dan Tora. Dan film pun baru dimulai, di mana diperlihatkan tokoh utama kita yaitu Ushio yang sedang makan. Di samping itu, ayahnya yang seorang kepala pendeta kuil juga sedang menceritakan tentang sebuah tombak legendaris. Namun, Ushio tidak memperhatikan ayahnya, hingga akhirnya membuat ayahnya pun kesal padanya. Dan akhirnya ayah dan anak ini pun bertengkar seketika. Singkat waktu, setelah pertengkaran mereka, ayahnya pun berniat akan pergi ke laut karena ada sebuah tugas. Ia pun menitipkan penjagaan kuil pada Ushio. Sesaat ayahnya sudah pergi, Ushio masuk ke gudang pernak-pernik ayahnya yang berantakan. Ia pun berniat membereskannya. Akan tetapi, ketika ia sedang membereskannya, Ushio tersandung pada sebuah pintu mengarah ke bawah. Kemudian, ia pun membuka pintu tersebut. Akan tetapi, ia malah menghancurkan pintunya itu, yang alhasil ia pun juga terjatuh dan masuk ruangan bawah tanah tersebut. Lalu, ketika ia menengok ke belakangnya, terdapatlah sosok monster yang tertancap sebuah tombak. Seketika Ushio pun kaget ketika melihat monster tersebut mengatakan jika ia sudah 500 tahun tersegel di bawah sana, dan ini pertama kalinya ia kembali melihat manusia. Yang akhirnya Ushio pun menyadari jika perkataan ayahnya selama ini tentang tombak legendaris memang benar adanya. Lalu, monster itu pun menyuruh Ushio untuk mencabut tombak Kemono darinya. Ia juga memberitahu Ushio, jika tombaknya sudah tercabut, tentu saja yang pertama akan ia lakukan adalah memakan Ushio, lalu membuat dunia ini menjadi seperti neraka kembali. Mendengar itu, si Ushio bukannya merasa takut, ia pun malah menendang-nendang tombak Kemono, yang membuat monster itu pun kesakitan. Lalu Ushio pun berniat kembali dan meninggalkan monster itu, meskipun monster itu tetap mengoceh dan memohon agar tombaknya dicabut dari tubuhnya. Singkat waktu, Ushio pun berangkat ke sekolah, dan di dalam perjalanan, ia masih memikirkan akan hal yang ia lihat barusan. Ia masih tidak menyangka jika di rumahnya terdapat monster yang sudah 500 tahun tersegel. Lalu, terlihatlah teman perempuan Ushio yang bernama Inoue memanggilnya. Dan tidak lama kemudian, muncul lagilah teman perempuannya lagi yang bernama Nakamura. Tidak butuh waktu lama, akhirnya mereka pun sampai di sekolah. Namun, Ushio masih saja memikirkan keberadaan monster yang ia temui di rumahnya. Sampai-sampai ia menggambar monster itu pada bukunya. Lalu datanglah Nakamura menghampirinya sambil memuji gambar Ushio. Akan tetapi, Ushio menganggap jika Nakamura sebenarnya menertawakannya. Dan alhasil mereka pun akhirnya membuat keributan di kelas saat itu juga. Yang ternyata setiap hari di mana mereka selalu ribut dan bertengkar. Seperti saat Ushio sekarang yang sedang bermain bola dan tidak sengaja menendangnya ke arah Nakamura. Lalu terjadilah keributan lagi di antara mereka. Singkat waktu, setelah pulang sekolah, kini terlihat Ushio yang masih saja memikirkan monster yang ia temui. Dan di sisi lain, diperlihatkan juga Nakamura dan Inoue yang sudah berada di depan rumah Ushio. Mereka berniat mengambil buku catatan yang Ushio pinjam dan selalu lupa untuk mengembalikannya.
Akan tetapi, tiba-tiba Ushio melihat banyak sekali makhluk-makhluk aneh yang mengelilingi Inoue dan Nakamura. Namun, mereka tidak melihat apa yang Ushio lihat, dan malah menganggap Ushio aneh dengan kelakuannya itu. Sampai-sampai Ushio pun mendapat tendangan nuklir dari si Nakamura karena ia terlihat aneh. Kemudian Ushio pun bergegas mendatangi iblis yang ia temui sebelumnya dan menanyakan apa yang sudah iblis itu lakukan dengan matanya. Iblis itu pun tertawa dan lalu menjawabnya, jika makhluk yang Ushio lihat adalah Yoki miliknya yang sudah tersegel bersamanya selama 500 tahun. Dan kini mereka terbebas akibat Ushio yang membuka ruangan bawah tanahnya. Monster itu juga mengatakan, jika semakin lama dibiarkan, monster-monster kecil itu akan semakin banyak dan mulai memakan manusia. Monster ini kemudian berjanji akan membunuh mereka jika Ushio mencabut tombaknya. Dan akhirnya Ushio pun memutuskan mencabut tombak tersebut. Akan tetapi, setelah tombak itu dicabut, monster itu langsung menyerang Ushio, yang ternyata monster ini tidak berniat menepati janjinya pada Ushio. Yang akhirnya membuat Ushio pun marah. Dan terlihat juga rambut Ushio yang tiba-tiba memanjang ketika ia marah sambil memegang tombaknya itu. Seketika, monster itu pun teringat dengan orang yang saat itu menyegelnya dengan tombak yang Ushio pegang. Ia pun ketakutan histeris oleh Ushio dan lalu berlari keluar. Namun Ushio tentu saja tidak melepaskannya. Kemudian Ushio melihat monster-monster yang sekarang sudah berkumpul, bahkan sudah lebih besar dari sebelumnya. Lalu Ushio pun menyuruh monster yang ia temui untuk membantu membunuh iblis raksasa yang akan memakan teman-temannya. Dan dengan sekali serangan, iblis raksasa pun hancur oleh mereka berdua. Setelah iblis raksasa itu hancur, akhirnya Ushio pun kembali ke wujudnya semula. Ia pun juga mendapat penglihatan saat berubah ke wujud anehnya, di mana ia melihat pengguna tombak sebelumnya yang menyegel monster yang ia temui. Dan ketika monster itu mau pergi, Ushio pun tidak mengizinkannya berkeliaran, karena ia khawatir monster itu akan memancing banyak iblis lain lagi yang keluar. Yang akhirnya monster ini pun mau tidak mau menuruti perintah Ushio, karena ia takut jika Ushio berubah lagi ke wujud ganasnya. Lalu Ushio pun memberikan nama pada monster ini, yang sekarang ia panggil Tora. Dan akhirnya episode 1 pun sudah berakhir. Bagaimana? Seru sekali bukan? Meskipun di episode pertama ini masih belum banyak adegan baku hantam, tapi kita cukup terhibur dengan segala kelakuan konyol Ushio, yang membuat seekor monster pun ketakutan olehnya. Oke guys, sampai di sini pembahasan kali ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya, and see you next video.